Oke, jadi kalau ngomong tentang etika, berarti yang kita omongkan adalah tata perilaku manusia. Jadi ngomong tentang apa yang baik dan buruk, apa yang pantas atau tidak pantas kamu lakukan, apa yang layak dan tidak layak, apa yang pas dan tidak pas yang harus dilakukan. Tata perilaku. Dan kalau hubungannya dengan tata perilaku, yang namanya manusia, itu ada nilai, ada norma, ada moral, ada etika. Itu yang membedakan tata perilakunya manusia dengan yang bukan manusia. Hewan itu punya tata perilaku, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah bisa melanjutkan ngaji filsafat. Saya senang karena minggu lalu ada kosongnya sekali. Jadi lumayan lah ya. Besok break sekali-sekali masuk terus enak. Sekali-sekali ada breaknya, ambil nafas. Ya kebetulan sesinya juga pas. Kita baru menyelesaikan edisi ontologi, dan kita mulai lagi sekarang dengan babak baru yang berjudul aksiologi. Aksiologi isinya yang kedua, etika sama estetika. Aksiologi itu logos tentang action. Kalau kemarin kita ngobrol tentang barang langit, barang metafisika, dunia ide, hari ini kita turun lagi ke bumi membahas manusia dan aksinya. Ada aspek estetika, ada aspek etika. Oke, alhamdulillah juga tidak hujan. Karena saya tadi tak bayangin malam-malam hujan. Seru kalau ngaji filsafat pada hujan. Iya, kan suara saya kan agak serak-serak gimana gitu, tapi enak kan, romantis kalau diselingi sama hujan. Cuma saya tidak kuat dinginnya. Maklum wis tua ya saya. Jangan salah, kamu jangan lihat casingnya. Hati-hati, casingnya itu menipu. Umur berapa ya saya itu sekarang? 2013. Belum nyampe. 75 sampai 2013 berapa tahun? 38 ya, belum lumayan. Belum 40 baru disebut tua. Cuma jangan salah, umur 38 Suhrawardi sudah dieksekusi, dihukum mati. Maksudnya dia sudah punya karya yang luar biasa, kontroversial, revolusioner, dan banyak orang gelisah termasuk penguasa sampai dia harus dihukum mati. Umur 38, pas seumuranku. Cuma karena saya tidak bisa berkarya kayak Suhrawardi, berarti sak jago-jagonya aku tidak akan bisa kayak Suhrawardi. Karena umur 38 aku baru kayak gini. Kalau kamu umur piro? 20 ya, 19-20. Umur 20 itu Ibnu Arabi sudah jadi sufi besar. Ya, sudah jadi muridnya 15 mursyid torekot-torekot besar, sudah menggoncangkan dunia. Umur 15 tahun dia sudah bisa mengalahkan debat sama Ibnu Rus, Ibnu Arabi. Kalau kamu masih nggak kayak gitu, berarti ya, saat jago-jagonya kamu nanti tidak akan melebihi itu kebesarannya Ibnu Arabi. Gunanya baca sejarah kayak gitu, kamu bisa kira-kira Soekarno umur-umur kayak kamu sudah ngapain aja ya, Soeharto ngapain aja seumuran kamu,
Sudirman ngapain aja seumuran kamu, Pangeran Diponegoro melakukan apa seumuran kamu, nanti kelihatan. Seumuran kamu, Nabi Muhammad itu sudah bisa melakukan uzlah 1 bulan penuh di atas gua Hira. Kalau kamu kan nggak kuat, disuruh puasa Senin Kemis saya potong batik, sholat tahajud saya nggak tahu, paling melek nonton bal-balan. Ya, banyak pelajaran ya dari tokoh-tokoh besar. Oke, ngomong-ngomong tadi sampai ke situ-situ. Kembali ke etika ngomong umur ya. Iyalah, yang penting kamu jangan gampang tertipu oleh casing, apalagi hari ini. Zaman-zaman sekarang itu yang tampaknya wah, tampaknya bagus, tidak selalu bagus. Yang pakai baju koko kayak saya ini nggak jaminan. Terus wah, berarti kemarin nggak pakai baju koko, sekarang pakai baju koko berarti otobat, itu tidak jaminan. Kan di antara partai-partai yang sejak awal mengklaim diri paling bersih, akhirnya terbukti juga. Iya, jadi jangan tertipu oleh casing lah pokoknya hari ini. Oke, bismillah, etika. Etika nanti akan saya rencanakan entah berapa kali pertemuan, karena biasanya inspirasi itu muncul belakangan. Yang jelas paling tidak minimal kita akan ketemu 4 sesi untuk etika. Itu minimal. Saya bilang minimal karena bisa lebih. Kalau tiba-tiba dapat ilham untuk ngasih sesuatu yang spesifik dalam konteks etika. Karena etika itu alirannya banyak sekali, puluhan. Tokohnya juga banyak sekali, puluhan. Mulai tokoh yang santun-santun sampai tokoh yang mursal-mursal banyak. Ada yang sangat aneh, ada yang sangat sopan, ada yang sangat kurang ajar, ada yang itu etika. Nietzsche itu bisa kamu masukkan etika. Immanuel Nietzsche yang sangat uraan, Kant yang sangat sopan, itu sama-sama tokoh besarnya etika. Cuma nanti kita lihat moodnya ngaji ini. Kalau moodnya bukan moodmu loh, aku gak peduli moodku maksudnya. Kadang-kadang saya itu juga mood-moodan. Kalau lagi semangat ya bisa panjang, kalau enggak ya nanti 4 itu aja kita geser ke estetika. Dan jangan khawatir, saya nggak akan masuk terlalu dalam. Masih tak kasih dasar-dasar semua. Jadi epistemologi, ontologi, dan hari ini aksiologi. Dasar-dasarnya. Nanti kalau dasar-dasarnya selesai, kita masuk ke kelas intermediate. Nah nanti tema-temanya mungkin agak flashback, agak tahu ontologinya ada, filsafat-filsafat khusus yang berhubungan dengan etika ada, tapi levelnya nggak naik dikit. Tapi untuk hari-hari ini kita pengantar dulu. Pengantar itu isinya 4 sesi. Hari ini kita masih mengantarkan ke dunia etika. Minggu depan etika deontologis dan teleologis. Minggu depannya lagi kita ngomong sistem-sistem etik yang kalau dipilah terbagi 2, ada sistem yang sifatnya subjektif dan sistem yang sifatnya objektif. Dan terakhir 1 sesi aja, karena saya nggak ingin dalam, saya akan ngomong tentang etika dan agama. Kalau dalam Islam ya kamu kenalnya filsafat akhlak. Cuma mungkin saya nggak ngomong banyak tentang itu. Mungkin kapan-kapan ada nanti bagian tersendiri untuk filsafat akhlak ketika kita masuk ke season intermediate atau kelas advance. Saya belajar etika yang filsafat akhlak itu zaman tahun berapa itu. Kebetulan ada short course di Iran yang titik tekan short course Islamic Studies-nya ada pada etika. Tapi kalau Iran punya ideologi yang khas tentang etika dan agama. Jadi 1 bulan ke depan kita akan ketemu dengan tema etika. Karena sekarang bulan November, berarti sampai akhir Desember kita akan membahas etika. Semoga nanti ganti tahun kita sudah masuk ke estetika. Oke,
Jadi kalau ngomong tentang etika, berarti yang kita omongkan adalah tata perilaku manusia. Jadi ngomong tentang apa yang baik dan buruk, apa yang pantas atau tidak pantas kamu lakukan, apa yang layak dan tidak layak, apa yang pas dan tidak pas yang harus dilakukan. Tata perilaku. Dan kalau hubungannya dengan tata perilaku, yang namanya manusia, itu ada nilai, ada norma, ada moral, ada etika. Itu yang membedakan tata perilakunya manusia dengan yang bukan manusia. Hewan itu punya tata perilaku, tapi tata perilakunya tidak punya dasar nilai tertentu, tidak ada pedoman normatifnya, tidak dilandasi oleh kesadaran moral, dan tidak direfleksikan secara etis rasional. Itu kalau bukan manusia. Kalau manusia harus ada itu, 4 itu. Kalau nggak ada 4 itu berarti masih bukan manusia. Kalau kamu melakukan sesuatu tanpa, suaranya bengong mas, apa jangan-jangan ini robot atau film? Jadi mikrofonnya bengong. Ya, jadi kalau nilai itu filosofinya. Tak kasih gambarnya aja biar gampang. Jadi dalam hidup ada nilai. Nilai itu nanti diturunkan jadi norma. Norma itu ada 2, norma khusus dan norma umum. Norma khusus itu aturan-aturan khusus dalam bidang-bidang khusus. Kalau norma umum itu adalah sopan santun, yang itu nanti jadi namanya etiket. Ada norma hukum, jadi undang-undang, tap MPR, ADART, itu kan norma hukum. Kemudian ada norma moral, kesadaran batin untuk berlaku baik. Itu norma-norma moral. Kalau nilai itu, kalau kamu bergaul sehari-hari, kadang orang ngomong kamu hidupnya punya prinsip. Nah itu biasanya yang dimaksud aspek nilai. Jadi ada sistem makna yang kamu junjung, kamu pegangi, yang sistem makna ini jadi pedoman perilakumu. Itu sistem nilai. Misalnya Indonesia ini boleh ngapain aja, tapi jangan sampai dilecehkan. Aku boleh kritik Indonesia sampai mati-matian, tapi hati-hati, right or wrong my country. Itu sistem nilai. Elek apik negaraku. Jadi kalau ada yang melecehkan, nah itu berarti ada sistem nilai yang kamu junjung. Jadi ada tata prinsip yang jadi landasan hidupmu. Setiap orang biasanya punya, meskipun tidak setiap orang sadar dengan sistem nilai yang dianutnya. Saya nggak tahu sistem nilaimu apa, tapi dari deklarasimu bahwa kamu seorang muslim, ya berarti kamu punya sistem nilai Islam yang melandasi hidupmu. Meskipun katanya Fazlur Rahman, kelemahannya orang Islam itu di kesadaran tentang tata nilai itu yang nanti dalam bahasanya Fazlur Rahman disebut Weltanschauung. Jadi pandangan dunia kita tidak punya. Karena kamu nggak sadar sistem nilai yang kamu junjung itu apa, maka kadang-kadang orang Islam itu kalau menyikapi masalah pontang-panting, reaktif, dan kalau bahasa logikanya atomistik. Atomistik itu ada kasus cari ayat, ada kasus cari ayat. Jadi tidak punya tidak punya sistem nilai global yang kalau ada apa-apa kamu nggak perlu capek-capek. Misalnya katanya Pak Surahman, Islam itu paling nggak punya 2 sistem nilai, yang satu tauhid, yang 2 keadilan sosial. Maka ada peristiwa apapun
Kamu nggak perlu capek cari ayat. Kalau itu tidak bertentangan dengan tauhid dan tidak melanggar keadilan sosial, itu berarti boleh. Nah itu contohnya sistem nilai. Atau kalau ada hal yang berlawanan dengan keadilan sosial, berlawanan dengan tauhid, kamu nggak perlu capek cari ayatnya. Itu pasti nggak boleh. Ada korupsi misalnya, terus kamu bingung korupsi itu ayat berapa ya, surat apa ya, sampai kamu nggak sesuai. Pokoknya itu berlawanan dengan keadilan sosial. Taruhan potong kuku mesti nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Ya karena berlawanan dengan prinsip nilai yang dijunjung oleh Islam, yaitu keadilan sosial. Itu sistem nilai. Makanya akan lebih mudah kalau kamu cari sistem nilainya. Kalau dalam bahasanya Fazlur Rahman nanti sistem nilai itu disebut dengan istilah ideal moral. Jadi setiap hal kejarlah ideal moralnya. Karena ideal moral ini sifatnya universal, objektif. Dia bisa diterapkan di mana-mana, bisa jalan di mana-mana. Kenapa? Karena sifatnya nilai. Beda dengan ayat. Kalau ayat itu legal, formal. Kadang-kadang dia tidak bisa diterapkan di mana-mana karena sifatnya kontekstual. Dalam hidup kita juga gitu. Orang Jawa punya sistem nilai sendiri. Misalnya kalau baca bukunya Magnus Suseno Etika Jawa itu, di antara sistem nilai yang dianut oleh orang Jawa adalah harmoni. Jadi orang Jawa itu pokoknya nomor satu yang dijunjung harmoni. Jadi Islam datang, Kristen datang, itu jarang konflik. Budaya luar masuk itu jarang konflik kalau di Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa menjunjung harmoni. Yang penting tidak gegeran, yang penting nggak nabrak tatanan, yang penting masih mau saling menghargai, masih rukun, masih mau gotong royong, itu boleh kalau di Jawa. Kenapa? Karena sistem nilai yang dijunjung adalah sistem harmoni. Makanya orang Jawa itu kadang mangkel-mangkel, nesu-nesu juga masih bisa senyum. Di depan senyum, begitu kamu melengos, nah itu orang Jawa. Jadi yang nggak Jawa pasti kaget. Loh itu kemarin masih senyum-senyum kok padaku, masa sih dia gitu? Jangan salah. Jadi meskipun batinnya muangkel, marah kayak apa, kadang-kadang orang Jawa itu memilih dipendam dan harmonis sama kamu meskipun hanya kelihatannya. Ya. Dan filosofi ini kan dulu yang dipakai oleh Pak Harto itu. Jadi yang penting kelihatan stabil, yang penting kelihatan harmonis. Aslinya kayak apa tidak apa-apa, harus terserah nanti. Meskipun dalam rangka harmonis sekali-sekali ada yang disingkirkan, ada yang dipukuli, tidak apa-apa, asal nggak ada orang tahu dan dari luar kelihatan harmonis dan stabil. Itu khas Jawa. Jadi ada masalah pun dibikin kamu nggak tahu, biar tetap stabil. Jogja ini jangan dikira adem ayem, ini memang adem ayem beneran. Tapi kalau dicermati mungkin ada potensi-potensi konflik, potensi-potensi masalah yang luar biasa. Tapi karena logikanya sistem nilai yang dijunjung di sini adalah harmoni, maka ya yang penting dapat tentrem, yang penting kelihatan aman. Dan itu yang disebut sistem nilai. Setiap horizon sosial, bahkan dalam unit paling kecil, itu pasti punya tata nilai yang jadi landasan aturan, landasan perilaku. Masjid Sudirman, ngaji filsafat, itu sadar apa enggak pasti ada nilai-nilai yang dijunjung di sini. Yang itu mungkin beda dengan ngaji yang satunya, mungkin dengan ngaji hadis atau dengan ngaji mau coba. Yang kita kadang-kadang nggak sadar itu, tapi ya jalan aja. Itu nilai. Ya misalnya ngaji filsafat beda sama ngaji hadis. Kalau ngaji hadis banyak Arabnya dan harus misalnya, sementara kalau ngaji filsafat sakar mula ngerti sakar. Diamal kira orang popong filsafat sekuler mesti. Nah itu kadang-kadang kamu nggak sadar ada nilai itu yang kamu pegangi. Dan setiap orang yang namanya manusia biasanya punya ini. Makanya ada filsafat yang namanya filsafat nilai. Filsafat nilai itu ya biasanya nanti menyangkut juga dengan etika, menyangkut dengan estetika.
Ya secara umum karena nilai itu kan ada tiga. Ada nilai benar salah, ada nilai baik buruk, ada nilai indah dan tidak indah. Akhirnya nanti ke situ. Meskipun oleh orang Indonesia istilah nilai itu kadang-kadang konotasinya beda. Kayak kamu kan kuliah jangan cuma cari nilai misalnya. Nah itu kan nilai di situ kan konotasinya sudah beda. Nilai kalau ingin agak milih, harusnya nilai itu jangan 100-200, tapi kayak di Timur Tengah itu nilainya Jayyid, Jidan, Mumtaz. Nah itu agak dekat dengan nilai dalam pengertian ini. Jadi ada nilai kebaikan, ada nilai sangat baik, ada nilai sempurna misalnya. Nilai, jadi bukan ABCD 100-200. Itu nilai, jadi landasannya. Biasanya begitu masuk ke dalam ranah yang formal, institusional, yang namanya nilai itu terus dirumuskan dalam norma. Jadi kalau nilai sifatnya abstrak, kalau norma itu biasanya lebih konkret. Nilai dan norma kalau kamu punya lembaga, nanti bunyinya jadi visi dan misi. Nah, jadi ini filsafat etika. Kalau kemarin memang punya visi, ya visi, misi, buat dianggap organisasi. Tapi sebenarnya itu organisasi hidup pun butuh visi dan misi, butuh nilai dan norma. Kalau norma itu pedoman, ukuran, kriteria, ketentuan yang disusun berdasarkan nilai. Norma lebih konkret. Untuk mewujudkan visi harmoninya orang Jawa, terus ada norma-norma, norma gotong royong, norma sabar, norma tidak melecehkan, norma dan seterusnya. Ada yang tertulis, ada yang lisan, ada yang disepakati diam-diam, ada yang disepakati secara terang-terangan. Banyak. Dalam hidup sosial kita bergelut dengan ini sebenarnya setiap hari. Jadi kalau kamu ingin kritis, ketika melihat aturan, lihat pedoman, lihat kriteria, ceklah visinya apa sih. Kenapa kok di masjid ini ada pengajian macam-macam? Ada pengajian mau coba orang pengajian kowe filsafat, ada ngaji serat Jawa, ada ngaji hadis, hadas, macam-macam. Ya oke lah maksudnya macam-macam. Nah, kira-kira coba cek apa sih visinya takmir. Nah, itu nanti bisa kamu gali. Salah satu lah dari yang hadir malam ini bikin skripsi tentang itu. Visinya apa, kemudian ilustrasi normanya apa. Nah, itu visi misi namanya. Setiap lembaga pasti itu. Jadi kalau norma itu pedoman, ukuran, kriteria, undang-undang dan seterusnya. Norma ada dua, ada norma khusus, ada norma umum. Kita nggak akan membahas norma yang khusus, karena norma khusus itu nanti panjang sekali, isinya macam-macam. Nah itu ada norma khusus itu, ya aturan misalnya aturan olahraga. Kalau kamu kuliah ada kode etik. Kalau kamu ke masjid ada aturannya takmir, sandal dilepas, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu biasanya norma khusus, aturan-aturan lokal. Tapi ada norma yang sifatnya umum. Norma yang sifatnya umum itu isinya tiga. Yang pertama sopan santun atau etiket, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Kalau saya ngomong etika, berarti sebenarnya tema kita adalah aksiologi atau filsafat tentang aksi. Filsafat tentang aksi itu nanti berarti berhubungan dengan nilai.
Yang nilai itu dimanifestasikan dalam norma. Dan kalau itu etika berarti hanya satu jenis norma, yaitu norma umum. Tapi norma umum pun tidak semuanya. Norma umum pada bagian norma moral. Jadi petanya seperti itu. Jadi etika kita yang kita bahas itu hanya ada di norma umum bagian yang ketiga. Kita nggak akan bahas norma hukum. Kalau norma hukum, kamu lihat TV aja, Indonesian Lawyers Club itu isinya norma hukum, aturan tertulis. Kamu tinggal lihat TV One, nanti ketemu Karni Ilyas, nah itu norma hukum. Kalau etiket sopan santun itu tidak dibahas di sini, bisa juga dibahas, tapi biasanya tidak refleksif sifatnya. Karena etiket itu sifatnya sangat kontekstual, sangat lokal. Etiket biasanya dilandasi oleh norma moral. Perilaku nyata itu biasanya dilandasi oleh nilai batin moralitas. Dan moralitas itu berawal dari satu visi tertentu, dari satu nilai tertentu. Jadi ada pandangan dunia yang sifatnya nilai. Dari nilai itu kemudian diterjemahkan dalam norma. Dari norma nanti jadi moralitas. Dari moralitas nanti jadi etiket yang namanya sopan santun. Dan kadang-kadang etiket ini diformalkan, dilegalkan, sahkan, diresmikan sebagai wajib. Dan itu nanti yang disebut norma hukum. Jadi kalau direntep dari nilai jadi norma. Dan norma itu aspek fisiknya adalah sopan santun, aspek batinnya adalah moralitas, dan aspek legal formalnya adalah hukum. Itu ilmu tentang namanya filsafat nilai. Ya, tujuannya apa? Ada visi, ada misi. Tujuannya apa? Ada nilai, ada norma. Yaitu tujuannya karena kita hidup bersama, yang punya cita-cita bersama, yang butuh ketertiban, butuh teratur, butuh damai. Punya visi Indonesia Raya, Indonesia bersatu, Indonesia Raya, itu kan visi namanya. Untuk menuju ke sana kan diperlukan aturan, diperlukan. Aku kan juga begitu, pingin jadi anak soleh, pingin jadi mahasiswa yang sukses, pingin jadi, itu kan visimu. Ada nilai yang kamu pegangi di balik visi itu. Terus kamu mesti merancang apa yang harus kamu lakukan, sikap lahir apa, sikap batin apa, dan aturan tegas apa yang jadi pedoman perilaku. Ya, jadi itu wilayahnya etika. Jadi kalau ngomong dilihat levelnya, orang ini ngomong di level visi. Kalau visi itu cirinya biasanya sangat ideal dan abstrak. Itu cirinya visi. Eman-eman kalau kamu visinya sangat sempit dan konkret. Kenapa? Ya, gerakmu akan sangat terbatas. Visi harus agak ideal dan abstrak. Ya, dari visi nanti turun jadi norma. Kalau norma itu, kalau bahasa lembaga jadinya misi. Jadi apa saja yang harus kamu lakukan dan jangan kamu lakukan, apa yang baik kamu ikuti dan apa yang jangan kamu ikuti. Itu biasanya isinya norma-norma. Kalau di kampus ada norma akademik, kalau di tengah masyarakat ya ada norma-norma sosial. Kalau di masjid ya ada norma-norma kemasjidan, norma-norma ketakbiran, norma-norma itu norma namanya. Jadi sopan santun, hukum dan moral termasuk norma khusus. Sepak bola, itu norma khusus aturannya. Ada kesepakatan tersendiri di dunia sepak bola. Kenapa kok orang harus kakinya saja yang menyentuh bola, tidak boleh tangannya?
Kalau pakai tangan terus dihukum, kecuali kiper. Kecuali itu kan aturan. Kamu cari dalilnya juga tidak ada. Kamu cari ayatnya juga tidak ketemu. Wong itu kesepakatan khusus di dunia sepak bola. Kalau enggak di luar dunia sepak bola, ada bola kamu pegang tangan juga tidak apa-apa. Wong itu sudah di luar ranah khususnya. Ada bola di luar, mau diambil kok nggak boleh ya. Bola itu nggak boleh pakai tangan, harus pakai kaki. Ya udah, dia nggak boleh pakai tangan kalau masuk dalam ranah olahraga yang namanya sepak bola di lapangan. Ada syarat-syarat tertentu, ada lapangannya, ada wasitnya, terus dan seterusnya. Itu norma khusus selalu seperti itu. Kuliah juga begitu. Kadang-kadang kamu cari dalilnya juga susah. Kode etik mahasiswa. Mahasiswa ke kampus harus pakai sepatu, harus pakai. Kamu kan bingung. Hubungannya apa kuliah sama sepatu? Hubungannya apa kuliah gak boleh pakai kaos, gak boleh pakai sandal jepit? Emangnya kalau pakai sandal jepit terus kuliah jadi gak paham keterangan? Kamu bingung kan terusan? Enggak, itu norma khusus. Dia berlaku, disepakati di ranah khusus tersebut. Pasti mengemban visi tertentu. Bisa kamu kejar visinya. Mungkin visi tertentu tentang ketertiban kah, visi tertentu tentang identitas kah, visi tertentu gitu. Kalau zaman saya kuliah, aku rajin pakai sepatu. Alasannya simpel, biar dipercaya sama kena FBIS. Dulu kan mahasiswa itu 100 rupiah kemana-mana, saya tahu. Ya, 90-an itu bayarnya cuma 100. Itu pun bisa muter-muter Jogja salah boleh. 100 rupiah bisa mulai gamping sampai Prambanan bayar 100 zaman dulu bisa. Cuma syaratnya siji, kenanya harus menerima bahwa kamu mahasiswa. Cirinya gampang, pakai sepatu. Kalau kamu pakai sepatu, dia langsung percaya. Tapi kalau kamu pakai sandal, kamu harus ayah-ayahan dulu. Dia nggak percaya. Maka saya selalu pakai sepatu karena dalam rangka itu tadi jalan-jalan pulang. Ya, beda sama zaman dulu. Zaman naik dari 100 jadi 150 itu demonya 3 bulan sendiri. Ya, UGM, UIN, UI, EUM, dia semua demo, nggak setuju naik. Jadi 100 jadi 150. Jadi zaman dulu tapi kalau sekarang sekarang berapa kalau naik bis? 2000 ya. Nah, mahasiswa sama juga. Sama ya. Nanti apa ini berarti sekarang. Kalau dulu beda, kalau mahasiswa beda. Jadi malam pun kamu dipercaya. Jadi kamu mau nonton film malam-malam naik bis itu masih asal pakai sepatu, apalagi kelihatan bahwa buku 1 atau 2 ditaruh di satu, tetap dianggap mahasiswa. Karena apian kuliah malam juga diakuni. Kamu bilang acara di kampus malam, tidak apa-apa diterima. Zaman dulu apian, orang sekarang agak susah. Ya, jadi karena ya orang-orang dulu itu mungkin kayak zaman itu tuh. Ya, itu norma khusus. Dia berlaku di lokal yang khusus, dengan logika yang khusus, kesepakatan khusus. Dan kita nggak akan bahas itu. Kalau dibahas itu nanti panjang. Ada etika politik, ada etika bisnis, ada etika, biasanya itu normanya norma-norma khusus. Kita bahas yang agak umum dan universal, yaitu norma-norma moral yang sifatnya objektif. Isinya 3: sopan santun, hukum, dan moralitas. Ya, kalau sopan santun itu etiket. Kalau moralitas itu urusan batinnya. Kalau hukum itu otak MPR, UUD 45, PP, dan seterusnya. Menghargai orang tua itu moralitas. Cium tangan itu sopan santun. Makanya jadi bedakan itu. Yang satu etika, yang satu etiket. Senyum itu sopan santun, tapi menghargai itu moral. Banyak orang senyum, senyumnya basa-basi.
Tuh, banyak orang cium tangan tapi cium tangannya terpaksa. Banyak orang, nah itu tidak benar dia secara etiket, tapi bukan moralitas, tidak bermoral. Ya kan? Cium tangan, cowok ada cewek cakep terus dicium tangannya, itu modus kan, bukan moralitas itu. Oke, jadi norma, ada norma sopan santun, ada norma hukum, ada norma moral. Etika kita akan bermain-main di norma moral. Dimensinya batin kalau norma moral itu. Nanti kita lihat apa bedanya moral sama etika sama etiket. Kalau ini definisi, tidak usah tak jelasin satu-satu, kamu juga nggak perlu capek-capek nulis satu-satu, ngapain. Kalau definisi cari aja di buku-buku, ya kan? Cuma ada beberapa catatan dari definisi itu. Yang pertama, moralitas yang dibahas adalah tentang right or wrong, baik buruk. Jadi bukan suka dan tidak suka, bukan like and dislike. Jadi moral itu ngomong tentang mana yang baik, mana yang buruk. Catatan pertama. Catatan kedua, bagi banyak filosof, sumbernya baik buruk itu adalah hati nurani. Meskipun ada juga yang bilang bahwa sumbernya adalah kesepakatan sosial. Ada juga yang bilang tidak bisa, hati nurani itu tidak mesti, kesepakatan sosial juga tidak jelas. Sumbernya harus akal yang sehat. Tiga-tiganya bisa kamu iakan, karena kadang-kadang baik buruk itu sifatnya penilaian sosial. Kadang-kadang baik buruk itu muncul dari hati nurani, kadang-kadang juga baik buruk itu muncul dari akal yang sehat. Kemudian moral sifatnya batin. Jadi baik buruk itu sifatnya tidak selalu kelihatan, meskipun dia bisa dimanifestasikan keluar. Ya, jadi ada baik buruk, ada akal sehat, hati nurani, kesepakatan sosial. Dan yang ketiga, basisnya moral adalah di yang warna hijau itu kepekaan. Kalau bahasa lainnya sensitivitas. Kepekaan itu hubungannya sama rasa. Makanya Nabi itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Misinya Nabi diutus itu bukan misi nyuruh kamu sholat mati-matian, tapi gimana akhlakmu jadi sempurna. Dimana berarti apa? Kalau pakai definisi tadi, akalmu sehat, hati nuranimu jernih, dunia sosialnya harmonis, dan itu lahir karena kamu sensitif. Sensitif itu kamu peka, mana baik, mana buruk. Kalau kamu tidak peka, ya berarti ya masih perlu dipertanyakan kesehatan akalnya, kejernihan hatinya, dan jangan-jangan kesepakatan sosialnya agak tak beres. Iya, karena banyak kan intersubjektivitas itu kan isinya nggak selalu bagus. Di antara kelemahannya demokrasi yang setiap hari diserang oleh kelompok yang anti demokrasi itu kan bahwa demokrasi itu dasarnya kesepakatan intersubjektif, suara paling banyak. Kalau suara paling banyak pas kebetulan sepakat tentang yang jelek, ya isinya jelek-jelek, maka harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Katanya begitu. Yuk, jangan tanya saya. Saya hari apa itu diskusi panel. Kebetulan yang di jajar aku itu orangnya
Pokoknya yang masuk surga duluan lah. Iya, nusu-nusu, menyesatkan itu kan. Terus tak tanyain, orang yang sesat kayak gitu itu masuk neraka gak? Pasti dia masuk neraka. Terus yang baik-baik kayak sampean ini masuk surga, pasti masuk surga. Terus Allah pasti gitu, yang mewajibkan gitu, Allah pasti begitu. Terus tak bilangnya, yang memastikan Allah itu kalau dalam teologi Islam namanya Mu'tazilah. Iya kan? Mu'tazilah kan yang bilang al-wa'du wal-wa'id, kalau Allah janji begini pasti dituruti, kalau Allah janji begitu pasti dituruti. Kalau Asy'ariyah kan enggak. Ada gendol pun kalau dimasukkan surga suka-suka Allah. Kalau Asy'ariyah kan gitu. Nah kalau dia tak tanya gitu kan, berarti sampai setuju ya sama Mu'tazilah? Udah, Mu'tazilah itu sesat loh ya. Katanya begitu tadi. Tengok deh, di bulut-bulut tengok pokoknya. Jadi akhirnya Mu'tazilah, tapi terus agak panjang terus. Ya mungkin ada beberapa bagian dari Mu'tazilah yang bisa kita terima karena memang oh iya gak apa-apa. Terus tak bilang lagi, Mu'tazilah itu dulu setelah habis dia gara-gara Mena, terus yang melanjutkan itu Syiah, khususnya Syiah Zaidiyah. Berarti sampai setuju ya sama Syiah? Enggak, masa saya sampai di bulut-bulut itu sama kayak diskusi NU dan Muhammadiyah itu kan, gegeran terus tinggal kamu sebut aja. Coba disebut mazhab yang disetujui sama teman-teman NU apa? Kan 4 itu kan, Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hambali. Kalau teman-teman Muhammadiyah itu kan kelompok purifikasi pemurnian. Salafi inspirasinya dari Ahmad bin Hambal. Karena Ibnu Taimiyah kan yang dirujuk biasanya, dan Ibnu Taimiyah muridnya Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal adalah salah satu mazhab yang disetujui oleh orang-orang NU. Jadi sama aja. Yang satu ya setuju-setuju aja kalau salah satu mazhab yang benar, yang satu juga bagian dari itu. Jadi Muhammadiyah adalah bagian dari NU. Dan NU gak boleh marah-marah sama Muhammadiyah. Dia sendiri bilang Ahmad bin Hambal itu adalah termasuk golongan yang disahkan. Jadi itu yang kalau dalam bahasanya Al-Qur'an ada amfin dan amfinkable, lamponse dan lamponsable kalau bahasa Perancisnya. Jadi ketika kita terikat oleh logos kita, ada barang yang sebenarnya masuk jangkauan pikiran kita, kita tidak mau mikir. Pokoknya dianggap NU mesti ini, yang beda mesti itu. Makanya Nabi itu enggak ribut dengan teologi, enggak ribut dengan fikih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diberesin akhlaknya aja dulu. Kalau akhlaknya bagus, ada masalah apapun relatif lebih mudah. Ya kayak Australia gitu loh. Minta maaf aja gak mau. Kalau aku ganti Australia, ada ya, aku minta maaf, beres, oke, sip, selesai, terus besok bisa datang lagi. Jadi ada gengsi, jadi panjang urusannya. Minta maaf, tapi kan sudah. Indonesia ya kan cuma minta maaf kan, nggak minta misalnya awas lo ya, jangan nyadap lagi, awas lo ya, kan nggak minta itu, cuma minta maaf. Kalau aku ganti Australia, ya saya minta maaf, beres, sip, yuk, kan gitu. Ya, jadi cuma kan karena Indonesia kalah power. Jadi itu kan kayak anak kecil gegeran, ayo kamu nyadap aku, katanya Australia. Iya, mau apa kamu? Ya enggak apa-apa sih. Kan gitu akhirnya, nanti coba aja, nanti ceritanya kan gitu. Ya wis, enggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat makarimal akhlak dalam kajian etika. Oke ya, ini sebenarnya tak kasih satu teori tentang moralitas. Biasanya orang bahas moralitas itu ada level-levelnya. Jangan disamaratakan. Kalau hari ini kita membahas etika yang sifatnya filosofis, maka kita ada di wilayah yang keempat. Kita nggak akan bisa mengevaluasi etika, menganalisis etika, memberi judgement etis atau tidak etis pada sesuatu yang tidak bebas.
orang itu nggak bisa disalahkan atau dibenarkan kalau dia nggak bebas. Maka prasyarat dari moralitas adalah harus bebas, harus otonom. Ada level anak-anak namanya anomi. Anomi itu moralitasnya anak-anak. Cirinya egois, nggak peduli pada orang lain. Jadi kalau kamu punya pacar kok yang dipikir dirinya sendiri terus, berarti dia masih anak-anak. Ya dimaklumi, maksudnya kalau masih kan masih anak-anak. Jadi jangan dimarahin. Jadi kamu itu egois, masih anak-anak. Ya karena aku masih anak-anak, mohon dimaklumi. Jangan dimarah-marahin, malah kamu marah-marahin. Karena masih anak-anak. Jadi level anomi. Ada treatment, ada psikologinya sendiri, tapi perilakunya belum bisa dievaluasi secara etis karena ya belum matang dia. Yang dia lakukan salah atau benar karena memang akalnya belum lengkap. Kalau dalam agama belum mumayyiz, belum jangkep. Jadi belum jangkep itu bahasa Indonesianya apa? Belum jangkep. Kenapa? Belum sempurna. Apa ada kesempurnaan itu? Ya, cerewet itu orang filsafat. Oke, terus heteronomi. Heteronomi itu biasanya step kedua dari hidup kita. Dia mungkin baik atau buruk, tapi bukan karena dirinya, tapi karena idolanya. Makanya orang sering ngasih nasihat, cari idola, cari teman yang bagus. Karena ada step, ada level hidupmu yang di situ kamu biasanya manut figur. Entah figur artis, figur kiai, figur teman, figur itu biasanya, itu namanya era heteronomi. Orang kayak gini juga belum bisa dikasih hitop etika. Kenapa? Ya dia tidak bebas. Dia masih terikat oleh idolanya. Baik buruk bukan karena dirinya, tapi karena figur. Terus ada level etika yang ketiga, level sosionomi. Orang yang bermoral atau tidak bermoralnya dia tergantung pada kelompok yang dia rujuk, kelompok tempat dia berafiliasi. Orang kayak gini juga tidak bebas. Kamu jangan maki-maki dia, juga jangan muji-muji dia. Kalau ada yang bagus atau yang jelek itu dari kelompoknya. Makanya kamu jangan terlalu segitunya sama Ruji Tombol misalnya. Karena dia levelnya sekarang sosionomi. Kalau dia ngomong mengkritik Jokowi, kalau dia ngomong apapun itu sebenarnya dalam rangka bela partainya. Parpol kan gitu, mesti bela partainya, bela anggotanya, bela ketuanya, bela. Itu level sosionomi. Maka judgment etik itu tidak laku di orang kayak gini. Kalau dia baik itu bukan karena dia benar-benar baik, karena instruksi kelompoknya. Kalau yang tadi, kalau dia yang heteronomi, kalau dia baik, itu hanya karena ikut-ikutan idolanya. Nah, nilai etik baru bisa ditanamkan di orang yang sudah otonom, sudah bebas, sudah bisa mengambil pertimbangan sendiri, memutuskan sendiri, tidak tergantung orang lain, meskipun kadang-kadang mempertimbangkan pikirannya orang lain, idenya orang lain, pendapatnya orang lain. Jadi kalau ada orang berbeda, kamu gimana? Oh gitu toh, menurut aku sih bagus, tapi aku lebih gini. Itu kan otonom. Kalau sosionom tadi ya manut 100% sama kelompoknya, mau ke utara dia ke utara, kalau ke selatan dia ke selatan. Kalau yang heteronom manut sama idolanya.
Nah, yang keempat, yang otonom, disitulah baru kita bisa masuk memberikan analisis kategori-kategori etis atau tidak etis. Jadi harus ada asumsi kebebasan. Nanti akan dibahas secara agak panjang oleh Immanuel Kant di etika deontologis. Prasyarat perilaku etis itu harus bebas. Orang yang tidak bebas itu tidak bisa dikasih hukum. Makanya dalam Islam kan rufi al-qalam. Jadi rufi al-qalam itu malaikat gak mau nyatet. Bagi orang yang ngantuk, ngelindur, gak sadar, dipaksa, itu tidak ada hukumnya. Kamu memperkosa orang tapi dipaksa. Kalau tidak diperkosa, awas kamu tak bunuh, itu dia tidak bisa disalahkan. Kok dia terpaksa kok, meskipun enak. Oh iya, dia masuk terus kayak enak kan tetap sama kan, cuma dia tidak bisa namanya itu kok dipaksa kok. Jadi kalau mau memperkosa carilah orang yang memaksamu. Cuma yang dihukum sih maksa. Kalau ada orang berani gitu ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena kamu sedang tidak bebas. Nyawaku terancam ya. Daripada nyawaku hilang kan mending. Kan itu. Nah itu. Maka kalau menilai orang, coba dicek orang ini otonom apa enggak. Kalau dia sedang berada dalam undergo kelompoknya atau dalam pengaruh idolanya, atau dia masih anak-anak belum bisa mikir ya. Kalau kamu lihat SBY ini jadi cara berpikirnya tergantung kelompoknya atau tergantung idolanya, atau jangan-jangan dia sebenarnya masih anak-anak cara berpikirnya. Nah, itu kamu itu analisisnya. Jangan kesusu marah. Ya, karena biasanya yang suka pencitraan itu biasanya kan masih anak-anak. Pengen dilihat bagus, pengen dilihat jagoan, pengen dilihat kan gitu sambil Superman kan, pengen dianggap kayak Superman. Terus kan gitu kalau anak-anak main, sukanya pencitraan. Jadi jangan-jangan memang dia masih di level anomi. Jadi kamu jangan marah-marah terus. Oh itu memang levelnya dia masih di situ. Mungkin. Ya, jadi dikasihani malah kasihan ya. SBY itu sudah besar tapi masih jangan dimarahi terus. Oke ya, jadi kita membahas etika berarti ada di level yang keempat, level otonomi. Oke, ini istilah. Banyak orang salah pakai istilah. Ada moral, ada amoral, ada immoral. Ini istilah ini kamu pakai secara serampangan kadang-kadang. Moral jelas, wah kamu bermoral ya, jangan sampai kamu tidak bermoral. Kadang-kadang kamu untuk tidak bermoral menyebut amoral. Amoral itu perilaku yang tidak ada hubungannya dengan moralitas, tidak ada hubungannya dengan baik buruk. Perilaku yang netral itu namanya perilaku amoral. Jangan salah, A itu tidak, moral itu moral. Berarti tidak ada hubungannya sama moral. Jangan pakai istilah amoral untuk menyebut yang tidak bermoral, karena amoral itu perilaku netral. Aku garuk-garuk kepala. Garuk-garuk kepala ini kan boleh-boleh saja mau barang mubah. Nah ini bisa kamu sebut, wah Pak Faiz sedang melakukan sesuatu yang amoral. Nah, kenapa? Ini gak ada hubungannya sama moral ya. Baik juga boleh, buruk juga boleh. Gak masuk itu kan kalau dalam agama namanya mubah. Gak positif, gak negatif. Gak ada hubungannya dengan judgement moralitas, itu amoral. Kalau kamu mau menunjuk yang lawan dari moral, itu bukan amoral, tapi immoral. Jangan jadi orang yang immoral. Tidak apa-apa kamu jadi orang amoral. Tapi yang paling bagus, segala perilakumu harusnya dalam konteks moral. Kalau moral itu sifatnya wajib, immoral itu sifatnya haram. Kalau amoral itu sifatnya mubah. Ya?
Ya, itu kalau dalam agama biasanya. Makanya hati-hati pakai istilah. Kalau etika, tadi kan kita ngomong moral terus. Etika itu hati-hati levelnya orang ngomong. Kadang-kadang orang pakai istilah etika itu ya sama dengan moral. Kamu yang etis dong, itu sama dengan kamu yang bermoral dong, itu sama. Tapi dalam kajian-kajian, khususnya kajian filsafat, kalau saya ngomong etika itu maksudnya tidak sekedar moral, tapi filsafat moral. Kalau moral itu yang dibahas, kamu menghargai yang lebih tua itu moral. Tapi kalau filsafat moral, kamu menguji kenapa kok kamu harus menghargai yang lebih tua. Kenapa kok ekspresi penghargaannya seperti itu. Mengapa? Karena itu filsafat moral sudah. Apakah menghargai orang tua itu sifatnya subjektif atau objektif? Nah, itu sudah filsafat moral yang biasanya pakai istilah etika. Meskipun kadang-kadang orang menganggap etika ya sama saja dengan moral. Jadi variasi-variasi kata dan definisi ini harus kamu cermati, karena kadang-kadang orang makainya kelera-keliru. Susah membedakan mana filsafat moral, mana moral. Susah membedakan mana amoral, mana immoral, mana moral. Kadang-kadang istilah-istilahnya karena memang agak dekat dan campur baur. Yang perlu dibedakan juga etika sama etiket. Tadi sudah tak jelasin sedikit. Meskipun beda, sebenarnya ada persamaannya. Kamu bisa baca di situ. Kalau etika, saya bilang tadi sifatnya batin. Kalau etiket sifatnya lahir, fisik. Sopan santun itu kan fisik. Kalau jalan depan orang, tangannya diletakkan, apalagi orang lebih tua, nah itu sopan santun. Kalau moral, itu batinnya. Ketika kamu jalan depan orang tua, agak menunduk sedikit, itu batinmu karena kamu menghargai dia. Nah itu moralnya. Etika beda dengan etiket, karena kadang-kadang etiketnya apa, etikanya apa. Kamu jalan sambil menunduk, tapi sebenarnya kamu gak hormat sama sekali. Mungkin batinnya malah besok-besok susah. Nah itu kenapa gitu. Kenapa? Berarti ada beda antara etiket sama moral. Menghargai orang tua misalnya. Kalau di barat, mungkin pernah bilangin bahwa kalau di luar negeri itu ngomong sama orang tua, itu kalau ingin menghargai harus kamu tatap matanya. Itu menghargai. Jadi kalau ada ngomong sama dosen atau sama bapak, kamu tatap matanya gitu. Iya Pak, siap. Nah itu menghargai yang diajak ngomong. Itu ibarat etiketnya, mewakili nilai batin namanya menghargai orang tua. Di Indonesia menghargai orang tua juga jadi nilai batin yang harus kamu terapkan dalam dirimu. Cuma manifestasinya beda. Di Jawa kebalikannya, kalau ngomong sama orang tua jangan ngangkat kepala, tidak sopan. Harus agak menunduk-nunduk sambil manduk-manduk kalau dikasih tahu. Nah itu Jawa. Kalau kamu pakai etiket kebalikannya, etiket barat dipakai di sini, mungkin hasilnya jadi beda. Meskipun mewakili kualitas yang sama. Kalau kamu ngomong sambil lihat matanya, ini bapak nesu. Ya kan? Sama temen aja kamu ngangkat kan ngomong mantan kopi yang seperti itu. Tidak terima kan, cuma dilihat. Nah itu kenapa ada sistem perilaku, ada sistem etiket yang berbeda antara timur dengan barat. Sama kayak kalau orang Indonesia jangan dipegang kepalanya, kalau orang Arab jangan dipegang pantatnya. Nah itu kan sistem etiket. Sebenarnya moralitasnya adalah sesama teman ya harus saling menghargai lah. Nah, cuma cara menghargainya beda. Jadi kalau ada orang Indonesia ya kalau kamu mau muji-muji dia jangan dipegang kepalanya, pegang aja pundaknya. Jangan pantatnya lah, kalau pantatnya terlalu tidak harus kebalikannya. Nah kalau di Arab boleh, jangan pegang pantatnya, pegang
Itu sistem etiket. Kamu harus paham menghargai tuan rumah, kamu bertamu. Itu nanti saya punya 2 teman yang tradisi di daerahnya bertolak belakang. Di teman yang satu ini kalau dikasih makan harus habis. Kalau nggak habis, dianggap kamu nggak menghargai karena dia sudah capek-capek masak. Tapi di teman yang satunya justru jangan dihabiskan. Kalau kamu dikasih makan dan dihabiskan, itu kamu dianggap nggak sopan karena apa ya, nek wong Jawa ngarani geragas. Ya, yo sisanya lah dikit-dikit, jangan dihabisin biar gak kelihatan kamu itu orang makan. Ya, nilai sopannya di situ. Jadi mewakili norma moral yang sama, menghargai tuan rumah, tapi manifestasi etiket, manifestasi fisiknya beda. Yang satu makanannya harus habis, yang satu jangan dihabiskan. Jadi kalau kamu diundang ke yang satu ini yang harus habis, maka jangan ambil banyak-banyak nasi. Karena begitu kamu nggak habis, kamu dianggap melecehkan. Ambil dikit aja, kalau orang nambah lagi. Tapi kalau di sini ada banyak, kamu ambil sebanyak-banyaknya biar nggak habis, biar dianggap sopan. Nah itu etiket sama etika. Kamu boleh menarik logika ini ke wilayah agama. Dalam agama susah sekali orang memisahkan mana etiket, mana etika, mana moralitas, mana manifestasi fisik, mana wilayah batin, mana wilayah lahir. Kalau moralitas lebih universal, sifatnya lebih objektif. Tadi kalau bahasanya Pak Sulaiman, ideal moral. Tapi kalau legal normal, dimensi etiket itu sifatnya kontekstual. Makanya meskipun sholat itu wajib, coba kamu lihat orang sholat itu gayanya macam-macam sedunia. Kenapa? Itu kalau dalam tanda petik itu sistem etiketnya yang sifatnya lokal. Tiap budaya, tiap kepala, tiap horizon sosial memahami kewajiban sholat itu secara beda-beda. Mulai takbiratul ihramnya aja kan beda. Ada yang pakai sedekah, ada yang nggak pakai sedekah. Etiket, tapi mewakili nilai batin yang sama. Penyembahan, pengabdian, ketundukan, kepasrahan pada Allah. Yang satu Allahu Akbar sedekah, yang satu nggak pakai sedekah. Sedekah pun yo macam-macam kan. Ada yang sedekahnya di atas perut, ada yang di bawah udel, ada yang di kayak orang ketembak itu. Allah, ada loh yang kayak gitu. Tidak apa-apa, itu etiketnya kok. Fikihnya kan, fikih itu kan banyak macam. Kalau khusyuk semuanya sama kan, nggak ada mazhab yang beda. Yang satu khusyuk itu kayak gini, yang satu khusyuk itu kayak gitu, nggak ada. Khusyuk itu ya sebagai khusyuk, batinmu ngadep sama Allah. Itu yang universal. Manifestasi fisiknya bisa macam-macam. Ya, jadi itu bedanya etika sama etiket. Kadang-kadang kita lebih sering gegeran tentang etiketnya, bukan etikanya. Dengan logika ini maka membaca etiket, membaca dunia yang fisik itu mungkin lebih arahkan pada konteksnya. Dari mana itu berasal, dengan logika apa itu dirumuskan. Sementara kalau yang etika sifatnya lebih universal, di mana-mana dipahami seperti itu. Ya, itu bedanya etika sama etiket. Awas jangan keliru. Kadang-kadang orang keliru. Kalau ada orang tua dan kamu gak cium tangan terus, kamu anak yang tidak bermoral. Lalu katanya siapa? Cium tangan itu kan cuma salah satu etiketnya. Tetap dia tak hargai meskipun gak tak cium tangannya. Menghargai kan gak harus cium tangan. Misalnya ada dosennya, yang satu cium tangan, yang satu, halo Pak, CS. Tidak apa. Loh itu kan ekspresi fisiknya dia, tidak apa-apa. Etiket. Asal etiket itu logikanya pakai logika kontekstual. Di konteks itu
dianggap sopan nggak? Karena etiket kan ngomong tentang sopan santun. Ya, jadi etika sama etiket. Terus kenapa sih lahir kajian etika? Bahwa wis wong itu sifatnya batin dan lokal. Kenapa tidak ada analisis filosofis? Iya, karena tidak sederhana moralitas itu. Kenapa sih lahir kajian etika? Bahwa wis wong itu sifatnya batin dan lokal. Kenapa tidak ada analisis filosofis? Iya, karena tidak sederhana moralitas itu. Susah loh. Yang pertama misalnya, ada dilema moral. Dalam hidup ini banyak dilema moral yang tidak sederhana jawabannya. Misalnya, suppose tak kasih contoh apa ya dilema moral itu. Misalnya satu ketika kamu naik pesawat bareng sama yang baru beli Inter Milan itu, Erick Thohir. Satu ketika kamu naik pesawat bareng Erick Thohir, pesawatnya jatuh, terus yang hidup cuma kamu sama Erick Thohir berdua. Erick Thohirnya sudah megang-megang mau mati. Terus bilang ke kamu, Mas, aku titip ya, aku punya harta sekian triliun. Tolong nanti kalau aku meninggal, hartaku ini semuanya investasikan untuk bikin lapangan sepak bola. Ya kan? Terus kamu, oh iya saya janji kalau orang mau mati tidak gitu kan, Yus, tenang aja sampai mati aja dengan nyaman. Ya kan gitu. Terus Erick Thohirnya mati. Begitu kamu pulang, ternyata harta sekian triliun itu kamu pikir eman-eman ya, harta sebanyak itu cuma dibuat lapangan sepak bola. Coba untuk pendidikan, coba untuk orang tidak mampu, coba itu kan dilema moral. Tapi kalau nggak dituruti Erick Thohir, nanti aku jadinya nggak amanah, nggak jujur sama kata-katanya tadi sendiri ya. Itu kan dilema moral. Susah loh. Mau ngaji filsafat, pacarnya tiba-tiba SMS, yang aku dijemput dong. Wah, gimana ya, ngaji atau jemput pacar? Kalau nggak tak jemput, dulu waktu nembak aku sudah janji pokoknya apapun yang terjadi, kamu adalah segalanya. Kalau nggak tak jemput, berarti aku mengingkari kata-kataku sendiri, berarti aku sudah berkhianat. Dilema moral kan itu. Banyak loh kamu dilema moral itu. Maka kamu perlu belajar etika, biar ngerti pilihan-pilihan opsi etis mana yang harus didulukan dari hal-hal yang tabrakan dalam etika itu tadi. Itu banyak. Pokoknya ya kayak gini hujan. Misalnya hujan, kalau hujan terus, kalau kayak gini saya terpaksa harus datang. Kalau misalnya sebelum berangkat hujan terus, kan aku tetap ya mikir ini berangkat apa enggak ya. Kalau aku berangkat nanti kehujanan. Kalau kehujanan sakit. Tapi kalau nggak berangkat kasihan. Sudah diumumkan sejak Jumat yang lalu, kalau hari ini aja ngaji filsafat. Iya ya, itu kan dilema kan. Kamu kan sering begitu. Nah itu dilema moral. Maka kamu perlu belajar etika. Oh banyak, nanti ada puluhan aliran dalam etika. Nanti silahkan kamu pilih untuk menganalisis dilema-dilema yang kamu hadapi. Yang kedua, kalau bahasa Inggrisnya fundamental ambiguity of human existence. Jadi dasar ambiguitas, karakter eksistensi manusia yang sifatnya ambigu. Dunia batinnya manusia, dunia rohaninya manusia adalah dunia yang paling ambigu, yang sangat tidak mudah ditebak. Kalau tadi saya ngomong baik buruk, itu sifatnya sangat dinamis. Yang hari ini dianggap baik, besok bisa dianggap buruk. Wawasanmu, caramu berpikir, caramu menanggapi realitas selalu berubah-ubah. Termasuk apalagi dalam hal perilaku.
Oh, ini kan yang harus dicermati serius. Karena kita ambigu, karena kita nggak jelas, maka pilihan-pilihan opsi hidupmu harus tegas, harus bisa menangkap secara jernih. Itu maka kamu butuh kajian etik. Kamu harus A apa harus B ya. Yang A kemarin bagus, tapi sekarang kok kelihatannya agak jelek. Yang B lebih bagus, tapi sekarang bukan A. Itu ambigu. Yang kamu puji kemarin, sekarang kamu caci maki. Yang kamu caci maki hari ini, besok mungkin kamu sayang saya. Fundamental ambigu. Kemarin di hermeneutik kan sudah sangat jelas betapa setiap orang itu selalu berubah, selalu dinamis dan ambigu. Tidak jelas. Yang ketiga, setiap orang butuh tertib sosial. Fitrah ini sudah nggak bisa kamu tawar. Manusia adalah makhluk sosial, itu kamu boleh bikin 1001 argumen untuk membantah, tapi kamu butuh yang lain, itu pasti. Nggak bisa kamu hidup sendiri. Dan gak enak. Justru kamu dinamis maju itu ketika bergesekan dengan yang lain. Kamu butuh tertib sosial, kamu butuh orang lain. Kalau gak ada tertib sosial, kebutuhanmu terhadap yang lain itu gak akan terpenuhi. Kalau setiap orang sakar dewe, kamu kebutuhanmu untuk berinteraksi dengan nyaman gak akan terpenuhi. Fitrah sosialmu gak akan bisa penuh. Maka perlu tertib sosial. Dan yang bisa membahas dengan agak serius tentang tertib sosial itu etika. Dan yang terakhir, baik buruk yang itu sumbernya adalah suara hati, itu sifatnya fitri, fitrah. Memang kita dibekali oleh Allah dengan akal yang jernih dan hati yang bersih. Itu untuk menangkap dunia baik buruk itu tadi. Itu sudah fitrah. Itu yang bikin kalau kamu salah secara moral, itu rasanya gak enak. Kenapa? Karena itu fitrah. Kecuali kamu sendiri yang bikin fitrahmu terpendam. Kalau bahasanya Ghazali, hatimu itu kan kayak kaca. Setiap kali kamu salah satu, ada titik satu di hatimu, salah dua, ada titik dua, dan seterusnya, jadi gelap, nggak peka lagi sudah. Maling sekalipun dia tetap merasa bahwa aku nggak boleh kayak gini. Kalau dia mau jujur terhadap dirinya, itu yang disebut fitrah. Orang jahatnya seperti apa, itu tetap suara hatinya. Orang biasanya menyebut suara hati yang paling dalam. Sudah hati paling dalam lagi. Karena yang luarnya biasanya berpengaruh macam-macam. Nah, itu mesti menyuarakan gak boleh kamu salah. Jadi fitrah kemanusiaan. Karena yang bisa menjaga bahwa kamu masih manusia, ya fitrah ini. Kalau cuma akal bisa manipulatif. Tapi naluri fitrah, hati nurani itu gak bisa dimanipulasi. Nah, maka terus penting loh kamu ngerti fitrah nurani. Jangan dibaca secara Jawa loh ya. Kalau dibaca secara Jawa artinya beda. Ya. Oke, jadi untuk memenuhi fitrah kemanusiaan, ada dilema moral, ada karakter manusia yang ambigu, ada fitrah sosial, dan ada fitrah kemanusiaan. 4 hal ini yang mewajibkan kamu untuk paham tentang akhlak, tentang moral, tentang etika. Dan itu yang bikin Allah mengutus Rasul, Nabi, sehingga Nabi bilang, tugas utamaku adalah utamina makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Kok bukan sholat, kok bukan zakat, bukan puasa. Sholat, zakat, puasa itu adalah alat media jalan untuk menuju ke sana.
Kalau kamu nggak percaya, carilah ayat-ayat ibadah. Selalu hampir semuanya dikaitkan dengan visi moralitas. Sholat kaitannya dengan tanha anil fasya wal munkar. Kalau puasa dengan imsak, menahan diri, mengontrol hawa nafsu. Kalau zakat hubungannya dengan penyucian harta. Kalau apa lagi? Haji hubungannya dengan fitrah kemanusiaan, fitrah basyariah, fitrah insaniyah, dan seterusnya. Selalu ada visi-visi yang diemban dari ibadah fisik yang coraknya dalam tanda petik itu etika. Visi moralnya pasti ada. Kenapa? Karena dunia ini tertib karena moralitasnya. Itu yang bikin kenapa kok orang bisa korupsi padahal sholatnya rajin, padahal umrohnya tiap bulan. Kenapa? Kehilangan visi moralitasnya. Sholatnya formalitas. Kenapa kok kamu masih mudah bohong, kamu ngerepek aja sampai kalau ngomong nggak karu-karuan juga biasa. Kenapa? Karena padahal kamu sholatnya juga rajin, puasa juga rajin, ngaji juga rajin. Karena sholatmu, puasamu, ngajimu biasanya ya cuma dapat etiketnya, nggak ada ruh moralnya. Itu yang sering jadi masalah. Maka ayo kita belajar etika. Oke, sedikit lagi. Nunggu jam terang ya, kira-kira sampai jam 12:30 lah ya. Oke, kamu enak cengeng-cengeng aja. Aku sih susah. Ya, jenis kajian etika yang pertama ada namanya etika deskriptif. Ya, kalau etika deskriptif itu sifatnya cuma deskripsi, menjelaskan sistem-sistem etik, perilaku-perilaku moral yang dijalankan oleh masyarakat. Kayak tadi loh, etika deskriptif itu misalnya, oh kalau orang Jawa itu sangat menjunjung tinggi harmoni. Mereka lebih mengutamakan hidup yang gotong royong, saling menghargai, saling kerjasama, menghindari konflik sosial. Nah itu etika deskriptif, menjelaskan perilaku-perilaku moral yang dijalankan oleh masyarakat. Oh, kalau orang Indonesia itu cenderung sifatnya ramah. Kalau pas uangnya banyak, kalau nggak ada uangnya meremut, jadi nggak jadi ramah di sana. Nah, itu membidik perilaku, menjelaskan deskripsi sifatnya, tidak menghakimi, menjelaskan saja. Oh, kalau orang luar Jawa, oh kalau orang Jawa Barat itu kecenderungannya seperti ini. Oh kalau orang Padang itu kecenderungannya seperti ini. Oh kalau orang Arab itu punya kecenderungan moral seperti ini. Itu namanya etika deskriptif, hanya menjelaskan. Etika deskriptif itu ya karena cuma menjelaskan, biasanya membahas tentang adat istiadat, kebiasaan, anggapan-anggapan mana baik buruk dalam masyarakat, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, budaya yang diakui dan yang tidak diakui, dan seterusnya. Jadi hanya membahas. Itu deskripsi. Yo, itu contohnya pandangan moral masyarakat Uni Soviet. Uni Soviet itu kan komunis, bahkan ateis. Kira-kira kayak gimana ya moralitasnya orang ateis itu? Nah, itu kan kajian etika deskriptif. Di kampus-kampus kalau kamu misalnya judul skripsimu tentang etika, itu biasanya coraknya etika yang deskriptif. Misalnya ada masyarakat yang permisif terhadap pengguguran kandungan, ada masyarakat yang
permisif terhadap perang, ada masyarakat yang anti perang. Nah, itu menjelaskan etik, sistem-sistem etik yang berlaku secara aktual di masyarakat tertentu. Nah, itu etika deskriptif. Jenis etika yang kedua adalah etika normatif. Kalau deskriptif cuma menjelaskan, kalau ini nggak cuma menjelaskan, tapi juga menilai, bahkan merumuskan. Jadi etika normatif itu misalnya kamu membahas, kalau kamu belajar akhlak, itu etika normatif. Kamu belajar dulu di sekolah-sekolah itu diajari akhlak yang baik. Nomor 1 harus jujur, nomor 2 harus amanah, nomor 3 harus taklid. Nah, itu kan etika normatif namanya. Sebagai mahasiswa kita harus disiplin. Nah, itu kan normatif. Ada aspek menilai, ada aspek mewajibkan, ada aspek ideal yang harus dijalankan. Jadi normatif itu semacam bikin norma. Dia merumuskan prinsip-prinsip etik yang harus dilaksanakan. Ada etika jenis ketiga namanya metaetika. Kalau yang deskriptif menjelaskan fakta, kalau yang normatif menjelaskan ideal-ideal, kalau metaetika bisa ngomong fakta, bisa ngomong ideal, tapi tidak cuma dijelaskan, tapi juga dianalisis. Itu namanya metaetika. Kalau tadi saya menyebut filsafat moral, membahas secara filosofis tentang moralitas, itulah yang namanya metaetika. Jadi nggak cuma diomongkan, kenapa sih kita harus jujur? Nah, itu dibahas, itu metaetika. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, itu namanya metaetika. Orangnya nggak percaya Tuhan, ateis, tapi kok baik sekali ya secara sosial. Kenapa ya kok bisa begitu? Nah, itu metaetika namanya. Sementara dia yang punya Tuhan, Tuhannya tiap hari dipanggil-panggil, diteriakin, kok malah secara sosial bikin pusing, bikin pening, bikin sebel. Kok bisa kayak gitu? Kira-kira kenapa ya? Nah, itu metaetika. Kamu nggak sekedar menjelaskan. Betul. Jadi kan ada itu kan kelompok yang tiap hari teriak-teriak, manggil-manggil namanya Tuhan. Itu menunjukkan bahwa mereka memang masih jauh dengan Tuhan. Iya kan? Kalau jauh kan teriak-teriak, dipanggil-panggil. Nah, tapi yang dekat dia aja tenang. Sudah ada di sisiku sampai aja. Tapi kalau yang jauh teriak-teriak tiap hari dipanggil. Kan seperti saya bilang, karena di antara agama-agama itu kan Islam itu yang paling mengenaskan. Umatnya dengan Tuhannya jaraknya paling jauh. Yang paling dekat itu Kristen. Kalau Kristen itu manggilnya kan Bapak, jadi dekatnya Bapak. Agak jauh dikit orang Hindu. Kalau orang Hindu manggilnya Om. Om, lumayan lah Pak D kan, lumayan agak dekat. Yang paling jauh memang orang Islam. Orang Islam itu ya nggak cuma saking jauhnya manggilnya aja pakai loudspeaker itu, keras sekali. Sampai orang sak kabupaten dengar itu kan. Memang Tuhannya agak jauh. Oke, nah bahas yang kayak gini-gini namanya metaetika. Gak cuma membahas perilakunya, tapi dianalisis. Ada pertanyaan mengapa? Mengapa kok begitu? Mengapa kok begini dan seterusnya. Itu namanya metaetika. Jenis etika yang keempat adalah etika terapat. Kalau ini biasanya
khusus tadi. Etika terapan itu etika khusus untuk bidang-bidang tertentu. Kalau kalian pernah dengar etika bisnis, etika ilmiah, ada etika politik, ada etika dan seterusnya, itu namanya etika terapan. Jadi etika untuk wilayah tertentu. Etika ilmiah misalnya tidak boleh plagiasi, jiplak tulisannya orang lain. Nah, itu etika ilmiah. Saya kapan itu ngajar filsafat etika, mahasiswanya tak kasih tugas bikin tulisan tentang plagiasi. Dari 3 orang yang presentasi, ternyata judul makalah plagiasi yang dia susun semuanya plagiat. Copy paste dari Google. Dianggapnya aku kurang ngerti. Jadi akhirnya saya menjelaskannya enak. Jadi saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar seperti apa plagiasi itu. Contohnya ya yang presentasi 3 orang itu. 3-tiganya makalahnya plagiat. Jadi ngambil sumber, diambil sama makalah, nggak disebut sumbernya, kemudian di copy paste dari internet tentang plagiasi. Nah, itu etika akademik kan plagiasi. Itu contohnya etika terapan, etika yang khusus. Oke, terakhir tentang ethical statement, pernyataan etik. Biasanya orang, kayak saya bilang di awal, secara umum etik itu ngomong tentang baik dan buruk. Tapi tidak selalu begitu, kamu harus jeli. Baik dan buruk itu untuk perilakunya. Right, wrong, benar, salah, permissible. Jadi baik itu perilaku, right or wrong. Right itu benar, wrong itu salah, permissible itu boleh. Halal, haram, mubah. Yang dekat ke halal namanya sunnah, yang dekat ke haram namanya makruh, yang tengah-tengah permissible, mubah. Itu untuk action. Jadi perilakumu, kalau ngomong tentang perilaku itu benar, salah, atau boleh aja. Ya kalau dalam etik benar bisa kamu ganti istilahnya pas atau tidak pas. Kalau untuk konsekuensi itu berarti hasilnya itu baru good, bad. Good itu bagus, bad itu buruk. Kalau indifferent itu netral, biasa aja. Kalau watak, kalau karakter itu ada 2, virtuous atau vicious, soleh atau apa ya lawan soleh ini? Jahat, vicious itu kalau arti anunya jahat. Cuma kalau jahat kan terlalu sadis ya, vicious. Soleh lawannya tidak soleh lah. Pokoknya vicious. Itu untuk karakter. Soleh itu bahasa Indonesianya adalah bajik. Yo, bajik apa bijak? Bajik. Ya, bukan bajing loh ya. Bajing itu malah vicious tadi. Lahirnya jadi bajing. Kan? Ya, jadi bajingan. Ngomong jelek-jelek kan sih. Saya punya teman yang ngomong elek-elek itu mesti disingkat kayak gitu. Lagi jalan-jalan kemana tiba-tiba cari masjid. Kawan ini kawan, ada apa? Ini harus ngisi NG. Saatnya ngisi NG. Aku bingung. Ngisi NG, aku bingung. Mobilnya kenapa harus ngisi NG? NG bayanganku bukannya sama Aki ya apa gitu. Begitu sampai masjid, Gusti Allah, maksudnya ngisi NG gitu ya. Aduh, segala. Yalah, kamu tulis saja di bukumu ngisi NG terus bacaan lancar gitu. Oke. Iya. Jadi itu untuk karakter. Ada virtuous, ada vicious.
Dan yang terakhir, kalau urusan motif, ada goodwill, ada badwill atau evil will. Jadi kehendak baik, kehendak buruk, prasangka baik, prasangka buruk, itu namanya evaluative stance. Istilah-istilah evaluasinya. Jadi moral itu gak cuma urusan baik dan buruk, bagus dan jelek, tapi macam-macam. Baik, buruk, benar, salah, pas, tidak pas, itu urusan actionnya. Bagus dan jelek, itu urusan hasilnya. Kadang-kadang ada yang perilakunya baik, benar, pas, tapi hasilnya bad. Kamu sudah pas sih kalau ada temenmu temenmu kurang ajar, terus kamu bilangin, kamu nasihatin, tapi hasilnya bisa buruk, dia malah semakin menjadi-jadi. Itu kan konsekuensinya bad. Dan tidak selalu berbanding lurus antara karakternya virtus, orangnya bagus, tidak selalu perbuatannya juga benar. Maka tadi saya bilang, jangan terpaku oleh casing. Anak soleh misalnya, casingnya itu kan orangnya, tapi perilakunya gimana dulu. Karena tidak selalu korelatif. Saya punya teman, anaknya kiai, sangat soleh, kuliah juga di sini. Tapi begitu kuliah semester 4 terpaksa keluar karena pacarnya hamil. Loh, itu kan secara karakter dia wajib, tapi kan secara perilaku ternyata baik. Lagi yang satunya. Gitu. Jadi nggak selalu berbanding lurus, bodoh. Maka perlu dibedakan evaluating times-nya. Motif juga begitu. Goodwill, kehendak baik, evil will. Kehendakmu baik, tapi perilakunya jelek. Maksudmu bagus, tapi kok munculnya jadi jelek ya. Maksudmu menasehati, tapi kok orangnya jadi tersinggung ya. Maksudmu ngasih tahu, tapi orangnya kok malah marah-marah ya. Jadi goodwill tidak selalu korelatif dengan good action, dengan right action. Tidak juga selalu korelatif dengan virtuous man, dengan vicious man. Tidak selalu sama hasilnya. Maka evaluating times kalau menilai moralitas itu harus adil. SBY itu mungkin orang baik, orang virtuous, tapi ternyata actionnya menurut saya tidak pas, dan hasilnya juga bad misalnya. Atau dia sebenarnya orang jahat, kurang ajar, luar biasa, tapi kali ini dia pas, yang diomongkan right, dan hasilnya insya Allah bagus. Meskipun dia motifnya motif jelek, niatnya merusak, tapi hasilnya malah bagus. Orang jadi sadar, kemudian berbondong-bondong jadi. Ini kan kayak filsafatnya Al-Halaj itu, ketika dia mendukung setan kan gitu. Setan itu dia vicious secara karakter. Cuma viciousnya dia bukan karena willnya dia sendiri, tapi karena willnya Allah. Allah yang pingin dia, kamu jadi jahat ya untuk goda manusia. Kan gitu perjanjiannya. Dan akhirnya perilakunya terus wrong. Cuma dari perilakunya setan yang wrong ini diharapkan melahirkan konsekuensi perilakunya manusia yang good. Itu filosofinya Al-Halaj. Tapi panjang. Kalau kamu mau paham Al-Halaj, minggu depan saya ngomong Al-Halaj mungkin, tapi di kelas. Ya, datang aja kalau mau. Jadi itu pernyataan etisnya filosofinya Al-Halaj. Sehingga dia bilang, bahwa kamu jangan benci banget sama setan. Justru paling patuh itu setan. Disuruh jadi orang jahat dan menggoda manusia sampai kiamat mau. Itu kan sengsara luar biasa. Dicaci maki setiap kali orang sholat, syaitonir rajim. Tiap hari gitu, dan dia rela digituin demi biar kamu bisa jadi good, bisa jadi orang baik. Tujuannya kan itu, ada godaan. Ketika digoda dan sukses kan kualitasmu tambah, levelmu naik. Jadi sarananya ada setan. Itu yang terus Al-Halaj bilang bahwa justru sebenarnya yang patuh luar biasa pada Allah itu setan. Dan orang-orang marah sekali sama Al-Halaj. Akhirnya dia dipancung, tubuhnya dipotong, diiris-iris kecil-kecil, dibakar, dibuang ke laut. Itu Al-Halaj.
Oke, itu moralitas secara umum. Minggu depan kita akan ketemu deontologis dan teleologis. Deontologis kita akan ketemu lagi